Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai, sukacita, berkat berlimpah, dan kasih karunia Tuhan. Amin. Berjumpa kembali di channel Salvator, channel Renungan Sore dan Pujian Mazmur, pada hari ini, Kamis 1 Juni 2023, dalam peringatan Santo Justinus Martir. Marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, hari ini kita merayakan Santo Justinus Martir. Saya ucapkan selamat bagi saudara-saudara yang menggunakan Santo Justinus sebagai nama pelindung. Semoga teladan dan semangat iman Santo Justinus senantiasa menginspirasi hidup saudara-saudara. Dalam sabda Tuhan hari ini, kita diajak belajar dari Bartimeus, seorang pengemis buta di kota Yeriko. Ada beberapa pesan penting dari sikap iman Bartimeus yang dapat kita petik. Karena keteguhan dan imannya yang menarik belas kasih Yesus, sehingga Yesus berkata, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Sekilas kita berpikir, untuk apa belajar dari seorang pengemis, buta lagi? Bukankah pengemis itu orang yang malas? Bagaimana kalau pertanyaan saya adalah, jika kita sungguh-sungguh butuh Yesus sebagai sosok penolong, adakah hal yang tidak rela kita lakukan? Maka, poin pertama yang dapat kita petik adalah, kita menjadi lemah dalam iman jika kita menggunakan kacamata kesetaraan dan mulai membandingkan status dan kondisi seseorang. Seolah-olah jika ia miskin, menderita, buta, dan lemah, apa mungkin kita setara? Apa mungkin ada yang dapat kita pelajari? Maka hendaklah kita ingat, Yesus selalu mengajarkan kesetaraan di antara kita. Tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah di mata Tuhan. Poin kedua adalah, bagaimana kita belajar untuk tidak mengeluh atas kekurangan dan kelemahan kita, agar tetap semangat dan tegar dalam mencapai tujuan maupun memohon hadirat Tuhan. Sebagaimana Bartimeus yang buta, cacat secara fisik, namun memiliki mental yang sehat dalam berpengharapan. Poin ketiga adalah bagaimana Bartimeus tegar dalam memperjuangkan imannya. Ketika dia mulai memanggil, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam,
namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Dalam kehidupan, ketika kita termotivasi atau sedang membutuhkan memohon dalam doa, seringkali kita juga mendengarkan suara-suara negatif di sekitar kita yang melemahkan keyakinan kita akan apa yang sedang kita perjuangkan, akan apa yang sedang kita mohonkan dalam doa. Maka hendaknya saat suara-suara itu hadir, kita harus makin teguh dalam iman dan semakin serius berusaha dan memohon. Poin keempat yang menarik adalah bagaimana Bartimeus mau menanggalkan jubahnya. Ia menanggalkan jubahnya dan mendapatkan Yesus. Jubah ini sangat penting bagi orang buta. Jubah yang mendukung untuk mengemis tempat orang melempar uangnya. Dia menanggalkan jubahnya, ini berarti bahwa ia menanggalkan dosa atau perbuatan yang lama. Bartimeus bersedia menanggalkan jubahnya yang lama dan menerima jubah keselamatan yang baru dari Yesus. Dia menjadi manusia baru karena hidup dalam kasih Yesus. Apakah kita rela menanggalkan jubah status sosial kita, menanggapi kehendak Allah, atau kita cenderung memilih iman yang sesuai dengan status sosial kita? Jika kita masih nyaman menggunakan manusia yang lama, kita akan tetap sama. Apa yang perlu diperbaharui dalam hidup kita melalui peristiwa ini? Kita harus berani untuk keluar dari keterikatan status sosial dan kelekatan kita pada situasi dan kondisi yang tidak baik. Jangan minder, jangan mengeluh, dan jangan berputus asa. Namun untuk mendapatkan itu, kita perlu komitmen untuk berubah hari demi hari, agar kita memiliki semangat, iman, dan kerendahan hati seperti Bartimeus. Marilah kita bangun relasi dengan Yesus melalui tekun dalam doa dan mendengarkan firman-Nya. Bayangkanlah Allah yang senantiasa hadir mewujud melalui firman-Nya yang kita dengarkan dan berharap agar kita dapat menyadari kehadiran-Nya dalam hidup kita. Bagaimana kita berani mengekspresikan iman kita melalui usaha dan tindakan nyata sehingga dapat semakin berbuah bagi keselamatan diri sendiri dan sesama. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas sabda-Mu hari ini. Bapa, ajarlah kami untuk berani mengusahakan iman kami melalui usaha dan tindakan yang nyata, sehingga kami pun boleh mendapatkan anugerah keselamatan yang telah Engkau siapkan bagi kami. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita latih iman kita melalui doa dan permenungan sehingga kita semakin peka dalam menangkap kehadiran Allah dan menanggapi kehendak-Nya. Tuhan memberkati.